Di sini saya akan mempresentasikan data keamanan Facebook. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fena Novita Fitri Indriana dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 077. Oke, lanjut. Apa itu teknologi keamanan? Teknologi keamanan itu merujuk pada suatu alat dan metode yang digunakan untuk melindungi data dan informasi dari akses yang tidak sah, pencurian, dan kerusakan. Pada beberapa elemen utama dari teknologi keamanan di Facebook antara lain adalah yang pertama, firewall. Nah, firewall ini adalah salah satu sistem yang memantau dan mengontrol lalu lintas jaringan untuk mencegah akses yang tidak sah ke sistem internal. Yang kedua ada encrypt, di mana encrypt ini adalah proses dalam mengubah data menjadi format yang tidak dapat dibaca tanpa kunci dan memastikan bahwa hanya pihak yang berwenang saja yang dapat mengakses informasinya. Kemudian yang ketiga ada sistem deteksi intrusi. Nah, sistem ini adalah alat yang mendeteksi dan merespon aktivitas mencurigakan atau tidak biasa dalam jaringan. Yang keempat adalah autentikasi. Autentikasi adalah proses untuk memverifikasi identitas pengguna, termasuk penggunaan kata sandi dan metode verifikasi tambahan seperti biometrik. Nah, selanjutnya adalah sejarah Facebook. Nah, di mana Facebook didirikan pada tahun 2024 oleh Mark Zuckerberg dan teman-temannya, termasuk Evandro Severin, Andrew, MC Colum, Dustin Moskovitz, dan Chris Hawkes. Nah, tugas-tugas Evandro ini adalah menyediakan dana awal dan bertindak sebagai kepala pemasaran. Sedangkan Andrew ini bertugas untuk bertanggung jawab atas desain dan pengembangan awal situs. Kemudian Dustin ini bertugas untuk mengelola pengembangan perangkat lunak dan membantu dalam pertumbuhan awal platform. Kemudian yang Chris ini bertugas untuk mengolah strategi, komunikasi, dan membantu dalam promosi Facebook. Nah, awal mulanya Facebook ini dikenal sebagai The Facebook. Nah, platform ini itu dimulai sebagai jaringan sosial hanya untuk mahasiswa Harvard. Nah, yang hanya bisa mengakses situs ini hanya mahasiswa Harvard. Kemudian sukses di Harvard dan mendorong ekspansi ke universitas lain di US dan Kanada. Pada tahun 2006, Facebook dibuka untuk publik dan fitur seperti New Feed untuk meningkatkan keterlibatan pengguna. Pada awal 2007 dan 2012, Facebook ini tumbuh sangat pesat dan mencapai lebih dari 1 miliar pengguna dan melakukan penawaran umum perdana atau IPO yang sangat sukses. Namun, perusahaan ini menghadapi tantangan termasuk isu privasi yang muncul dari skandal Cambridge Analytica pada 2018 di mana data pengguna diambil tanpa izin. Pada tahun 2021, Facebook melakukan rebranding menjadi Meta dan menandakan fokus baru pada pengembangan metaverse. Meskipun menghadapi berbagai masalah, Facebook tetap menjadi salah satu platform media sosial terbesar dan paling terpengaruh di dunia. Di dalam era digitalisasi yang pesat, media sosial seperti Facebook telah menjadi bagian yang sangat penting dari kehidupan sehari-hari. Dengan lebih dari 3,5 miliar pengguna yang aktif, platform ini berfungsi tidak hanya untuk komunikasi, tetapi juga untuk bisnis dan berbagai informasi. Namun, dengan pertumbuhan ini membawa resiko yang sangat signifikan,
seperti pencurian data, penipuan, dan peretasan. Facebook sudah menghadapi tantangan besar dalam melindungi informasi pribadi penggunanya. Meskipun telah menetapkan teknologi keamanan seperti encrypt dan autentikasi dua faktor, ancaman cyber yang terus berkembang membuat perlindungan menjadi kompleks. Oleh karena itu, penting bagi pengguna untuk memahami cara kerja teknologi ini dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi data mereka. Pengguna disarankan untuk menggunakan kata sandi yang kuat, berhati-hati terhadap tautan atau email yang mencurigakan, dan memeriksa pengaturan privasi akun secara berkala. Dengan kesadaran dan tindakan pencegahan yang tepat, pengguna dapat menjaga keamanan informasi pribadi mereka di platform yang semakin terhubung ini. Selanjutnya ada ancaman keamanan di Facebook. Yang pertama ada pencurian identitas. Pencurian identitas terjadi ketika seseorang mengambil informasi pribadi orang lain seperti nama, alamat, nomor identifikasi untuk melakukan penipuan. Penjahat cyber dapat menggunakan data ini untuk membuka akun baru, melakukan transaksi keuangan, atau bahkan mengajukan pinjaman atas nama korban yang sudah diretas akunnya, yang dapat merusak reputasi dan keuangan korban. Yang kedua, peretasan akun. Nah, peretasan akun ini adalah suatu tindakan di mana penyerang mendapat akses yang tidak sah ke akun pengguna, seperti di media sosial atau layanan email. Dengan akses ini, penyerang dapat mencuri informasi pribadi, mengubah kata sandi, atau menggunakan akun tersebut untuk menipu orang lain. Hal ini tidak hanya membahayakan pemilik akun, namun juga dapat merugikan kontak mereka. Yang ketiga, penyalahgunaan data pribadi. Nah, di penyalahgunaan data pribadi ini terjadi ketika informasi pengguna digunakan tanpa izin untuk tujuan yang merugikan, seperti pemasaran yang agresif ataupun penipuan. Data yang dikumpulkan bisa digunakan untuk menargetkan iklan secara berlebihan atau membagikannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan pengguna yang melanggar privasi dan kepercayaan. Selanjutnya ada penerapan teknologi keamanan. Salah satu langkah kunci yang diambil oleh Facebook adalah penerapan autentikasi dua faktor atau 2FA. Metode ini memiliki dua tahap verifikasi. Yang pertama, pengguna harus memasukkan kata sandi mereka. Yang kedua, mereka akan menerima kode verifikasi yang dikirim ke ponsel atau email mereka. Ini berarti, jika kata sandi dicuri, penyerang tidak dapat mengakses akun tanpa kode verifikasi. Selain itu, Facebook juga menggunakan encrypt untuk melindungi data yang dikirim dan disimpan. Dengan encrypt, data diubah menjadi format yang tidak dapat dibaca tanpa kunci tertentu, sehingga membuatnya lebih sulit bagi penjahat untuk mencuri dan menggunakan informasi tersebut. Kemudian ada keamanan login, di mana keamanan login di Facebook melibatkan beberapa lapisan pelindungan. Facebook memungkinkan pengguna untuk mengatur privasi yang ketat, sehingga pengguna dapat menentukan siapa yang dapat melihat informasi mereka. Misalnya, pengguna dapat membatasi akses hanya untuk teman, atau bahkan grup-grup tertentu. Facebook juga menerapkan algoritma pemantauan yang mengidentifikasi aktivitas login yang mencurigakan. Jika ada upaya login dari lokasi atau perangkat yang tidak dikenal, pengguna akan menerima peringatan untuk memverifikasi aktivitas tersebut. Hal ini dapat membantu mencegah akses tidak sah dan memberi pengguna kontrol lebih besar terhadap akun mereka. Kemudian terdapat pengelolaan izin aplikasi pihak ketiga.
di mana pengelolaan izin aplikasi pihak ketiga ini adalah fitur yang sangat penting yang ditawarkan Facebook untuk melindungi data pengguna. Banyak aplikasi yang terhubung ke akun Facebook, dan setiap aplikasi tersebut memerlukan izin untuk mengakses data tersebut. Pengguna dapat memilih dan mengontrol data yang dapat diakses oleh aplikasi tersebut. Nah, dengan cara ini, pengguna dapat memastikan bahwa informasi pribadi mereka tidak disalahgunakan. Hal ini sangat penting bagi pengguna untuk secara rutin memeriksa dan memperbarui izin aplikasi pihak ketiga, serta menghapus aplikasi yang tidak lagi mereka gunakan. Nah, selanjutnya ada strategi perlindungan data, di mana strategi perlindungan data ini sangat penting untuk menjaga keamanan informasi pribadi pengguna. Salah satunya adalah Salah satu langkah utamanya adalah menggunakan kata sandi yang kuat dan unik untuk setiap akun. Kata sandi yang kuat biasanya terdiri dari kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol, sehingga lebih sulit ditebak oleh penyerang, oleh peretas. Pengguna juga disarankan untuk menghindari penggunaan kata sandi yang mudah ditebak, seperti tanggal lahir atau nama hewan peliharaan. Kemudian, selain itu, dengan melakukan backup data secara berkala, ini merupakan langkah yang krusial dalam perlindungan data. Backup adalah suatu proses pembuatan salinan dari data yang ada, sehingga jika tidak masalah seperti kehilangan data atau serangan cyber, pengguna dapat dengan mudah mengembalikan informasi mereka. Dengan melakukan backup, pengguna dapat memastikan bahwa data pribadi tetap aman dan tidak hilang atau rusak, memberikan ketenangan pikiran dalam menghadapi potensi ancaman terhadap keamanan data mereka. Nah, selanjutnya ada tantangan keamanan. Meskipun berbagai langkah keamanan sudah ditetapkan pada platform seperti Facebook, tantangan dalam menjaga keamanan akun tetap ada dan terus berkembang. Ancaman cyber yang semakin canggih menuntut pengguna untuk selalu waspada dan proaktif dalam melindungi informasi pribadi mereka. Nah, terdapat ancaman cyber yang semakin canggih. Apa saja itu? Yang pertama, malware. Nah, malware ini adalah perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak sistem, mencuri data, atau bahkan memberikan akses tidak sah kepada penyerang. Malware dapat menyebar melalui berbagai saluran seperti lampiran email, unduhan data, unduhan dari situs web yang tidak aman, atau aplikasi yang tampaknya tidak sah. Yang kedua ada phishing. Nah, phishing ini adalah teknik di mana penyerangan berpura-pura menjadi entitas terpercaya, seperti bank atau layanan online, untuk mencuri informasi pribadi pengguna. Nah, penyerang ini biasanya mengirim email, pesan teks, atau notifikasi yang tampaknya sah, dengan tautan yang mengarah ke situs web palsu. Kemudian terdapat kesadaran pengguna. Nah, kesadaran pengguna ini ada 3 macam, yaitu yang pertama, dengan mengenali tanda-tanda serangan. Pengguna itu harus dapat mengidentifikasi tanda-tanda potensi serangan, seperti email yang meminta informasi pribadi, tautan yang tidak familiar, atau kesalahan pengetikan dalam komunikasi resmi. Yang kedua, ada mengenali tanda-tanda serangan. Nah, pengguna harus jauh lebih hati-hati dalam
membagikan informasi pribadi, terutama pada platform publik. Mereka harus menghindari mengungkapkan informasi seperti nomor telepon, alamat rumah, atau detail keuangan tanpa alasan yang jelas. Nah, yang terakhir, yang ketiga, menggunakan alat keamanan. Dengan mengaktifkan fitur keamanan tambahan seperti autentikasi 2 faktor, dapat memberikan lapisan perlindungan yang ekstra. Hal ini mengharuskan pengguna untuk memberikan informasi tambahan seperti kode yang dikirim ke ponsel mereka saat login dari perangkat baru. Oke, kesimpulan dari penjelasan saya adalah penerapan teknologi keamanan di Facebook sangat penting untuk melindungi data pengguna dari berbagai ancaman cyber. Pengguna juga memiliki tanggung jawab penuh untuk memahami dan menerapkan langkah-langkah keamanan yang tepat dengan kolaborasi antar penyedia layanan dan pengguna. Nah, kita tidak dapat menciptakan lingkungan online yang lebih aman. Pentingnya untuk diingat bahwasanya keamanan cyber bukan hanya tanggung jawab perusahaan, namun juga tanggung jawab kita atau individu. Pengguna yang proaktif dalam menjaga keamanan akun mereka dapat membantu mengurangi resiko dalam melindungi informasi pribadi yang mereka punya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.